إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang kita pandang biasa saja ataupun nikmat yang terasa luar biasa dalam diri kita. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita berhak mendapatkannya. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa melimpahkan hidayah dan taufik agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai menggunakan nikmat dan karunia Allah untuk segala hal yang Allah ridai dan Allah cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, di atas mimbar ini kami mengajak diri kami pribadi, juga para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berupaya secara sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hikmah kita menjalankan ibadah puasa adalah kita mendidik, melatih diri kita untuk menjadi orang yang memiliki sikap sopan santun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada saat kita merasakan lapar, tentu sangat wajar dan lumrah apabila kita menjadi mudah marah. Karena rasa lapar itu tentu rasa yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Dan rasa lapar ini bisa memancing kita untuk mudah marah. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya di dalam agama Islam kita dianjurkan atau didorong untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat al-hilm, yaitu sifat santun. Para ulama menjelaskan al-hilm ini adalah dhabtun nafs wa taba' inda hayajanil ghadab. Sikap santun itu adalah sikap menahan luapan amarah, menahan diri ketika rasa marah itu meluap.
Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa al-hilm, sikap santun itu adalah at-tuma'ninatu 'inda sawratil ghadab, yaitu sikap tenang ketika muncul rasa marah. Sebagian ulama yang lain mengatakan al-hilm ta'khirul mukafa'ati 'ala adh-dhalim, yaitu mengakhirkan pembalasan terhadap orang yang zalim. Jemaah sekalian rahimakumullah, intinya al-hilm adalah menahan marah. Dan sikap al-hilm atau santun ini merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat menakjubkan, yang sangat menyenangkan. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, juga kepada surga yang luasnya langit, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kedua hal ini, ampunan Allah dan surga Allah, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah bahwa mereka al-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki sifat al-kadhimin al-ghayz. Itu orang-orang yang senantiasa menahan amarah mereka. Menahan amarah mereka. Dan juga memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap mereka. Wal-'afina 'anil nas. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya sifat santun ini membutuhkan latihan terus-menerus. Latihan yang tiada henti. Karena hal-hal yang bisa memancing amarah kita boleh jadi datang tiba-tiba, boleh jadi muncul secara mendadak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita pada saat kita sedang berpuasa dan ada orang yang memancing-mancing amarah kita, maka kita dianjurkan untuk mengatakan inni sha'im, inni sha'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sebagian ulama menjelaskan bahwa lafaz inni sha'im, aku sedang berpuasa, sungguhnya aku sedang berpuasa, memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, dia diucapkan secara terang-terangan, secara jahar. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang memancing-mancing amarah kita bahwasanya aku sedang berpuasa. Dan orang yang berpuasa tidak layak, tidak pantas untuk melampiaskan amarahnya. Tidak layak dan tidak pantas untuk melampiaskan amarahnya. Kemudian yang kedua, ucapan inni sha'im memiliki kemungkinan dia diucapkan secara sir di dalam hati orang yang berpuasa, untuk mengingatkan dirinya bahwa aku sedang berpuasa, maka aku tidak pantas untuk melampiaskan amarahku, untuk melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Al-Ashaj Abdul Qais. Beliau bersabda, "Inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm wal anah, yaitu sikap santun dan sikap tidak tergesa-gesa.
Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dua sifat ini, al-hilm wal anah, merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Dan apabila dua sifat ini ada pada diri seorang hamba, maka hamba tersebut menjadi golongan orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min asy-syaitan." At-ta'anni, sikap tidak tergesa-gesa, sikap tidak gegabah, sikap tidak sembrono adalah dari Allah. Wal 'ajalatu min asy-syaitan, dan sikap tergesa-gesa, sikap sembrono, sikap gegabah itu adalah dari syaitan. Wa ma ahadun aktsara ma'adzira min Allah, dan tidak ada satupun yang paling banyak memberikan uzur selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in ahabbu ila Allah min al-hilm, dan tidak ada sesuatu atau tidak ada sikap yang paling dicintai oleh Allah selain daripada al-hilm, sikap santun. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu dengan kemampuan dia, kekuatan dia bergulat mengalahkan orang lain dengan bergulat. Akan tetapi innamasy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan dirinya ketika dia marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik agar kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat santun, orang-orang yang tidak gegabah, tidak sembrono, tidak tergesa-gesa dalam bersikap. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai olehnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Laisal khairu ay yaktsura maluka wa waladuk, walakinnal khaira ay yaktsura ilmuka wa ya'zumu hilmuk." Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anakmu. Akan tetapi kebaikan itu adalah ketika ilmumu semakin banyak dan sikap santunmu semakin besar. Ilmumu semakin banyak dan sikap santunmu semakin besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ilmu dan sikap santun disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena boleh jadi orang bertambah ilmunya, tapi sikap santunnya tidak juga bertambah. Dengan bertambah ilmunya, dia justru merasa lebih pandai, lebih pintar. Sehingga ketika dia melihat ada orang yang melakukan kebodohan, melakukan kekeliruan, dia merasa lebih baik dari orang ini. Kemudian dia bisa, atau dia merasa bisa melampiaskan amarahnya sesuka hatinya, sekehendak hatinya. Dan itu bukanlah orang yang baik. Imam Ali bin Abi Thalib mensandingkan bertambahnya ilmu dengan juga bertambahnya sikap santun. Kemudian beliau mengatakan, wa alla tubahin nasa bi'ibadatillah. Kebaikan itu juga adalah ketika engkau tidak merasa lebih, tidak menyombongkan diri dengan ibadah yang engkau lakukan.
Wa idza ahsanta hamidtallaha ta'ala. Dan apabila engkau berbuat baik, engkau memuji Allah. Wa idza asata istaghfartallah. Dan apabila engkau melakukan keburukan, engkau beristighfar kepada Allah, engkau memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kebaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara faidah kita bersikap santun, di antara faidah manfaat kita memiliki sifat al-hilm adalah bahwasanya orang yang santun itu akan dipandang mulia, dipandang memiliki kedudukan yang tinggi, menjadi orang yang dicintai oleh orang lain. Kemudian orang yang memiliki sifat santun menunjukkan bahwa kesantunannya itu menunjukkan bahwa dia memiliki kematangan akal pikiran, memiliki kelapangan dada, dan kekuatan untuk menahan diri. Sikap santun juga akan membuat orang lain mudah berinteraksi dengannya, senang bekerja sama dengannya, dan sikap santun akan menghilangkan kebencian dan kedengkian di hati orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memakmurkan rasa cinta di antara sesama kita dan menguatkan hubungan kasih sayang di antara kita dengan kita menjaga kesantunan di antara kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.